warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang hebat dan luar biasa. Bertemu lagi dengan Ibu Sartika Ayu. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke anak-anak, setelah berdoa selesai, mari kita belajar. Baiklah anak-anak yang hebat dan luar biasa, pada kali ini kita akan belajar materi kelas 3 SD, tema 7 tentang perkembangan teknologi. Subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pembelajaran ke-1. Tujuan dari pembelajaran ini: 1. Siswa dapat mengenal pola irama dengan tepat dan penuh percaya diri. Kedua, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi dan memahami isi teks. Ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan luas permukaan dalam satuan tidak baku dengan tepat. Baiklah anak-anak, agar kita belajar lebih fokus dan lebih bersemangat, mari bersama-sama kita tepuk fokus. Ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Yes, perlu kalian ketahui, sebelum kita memulai aktivitas ataupun belajar, kita harus sarapan terlebih dahulu agar kita tidak lemas saat belajar, sehingga saat belajar kita akan lebih bersemangat dan fokus. Nah anak-anak, hari ini kalian sarapan apa ya? Kalau ibu hari ini sarapan roti. Anak-anak tahu tidak bahwa roti itu terbuat dari tepung, seperti Dayu dan teman-teman yang sedang menikmati roti buatan Ibu Dayu. Nah anak-anak, tiba-tiba Dayu teringat lagu tentang roti. Ada yang tahu lagunya apa? Oke, ibu kasih tahu ya anak-anak. Lagu tentang roti berjudul Rotiku. Ayo kita bernyanyi bersama-sama lagu Rotiku. 1, 2, 3. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, ku tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Perlu kalian ketahui bahwa pada lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda-beda anak-anak. Pola irama adalah sekelompokan bunyi yang memiliki susunan tertentu. Perlu kalian ketahui bahwa pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur di dalam sebuah lagu. Cobalah kalian bersama orang tua kalian bernyanyi lagu Rotik. Dengarkan pola irama dengan baik-baik lagu yang telah kalian nyanyikan. Apakah pola iramanya berbeda ataupun sama? Siti menunjukkan kepada teman-teman sebuah teks tentang teknologi pangan. Kalian tahu tidak anak-anak, apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk dapat mengolah pangan. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa teknologi pangan menghasilkan makanan baru. Dengan menggunakan teknologi pangan, makanan tidak cepat busuk. Salah satu di antaranya adalah mengolah hasil panen. Ternyata anak-anak mengolah hasil panen juga menggunakan teknologi pangan. Nah anak-anak, hasil panen yang melimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Contohnya, hasil panen pertanian seperti kacang kedelai dapat diolah menjadi tempe, tahu, dan kecap. Hasil peternakan di susu diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Perlu kita ketahui bahwa hasil dari teknologi
lingkungan dapat memberikan banyak manfaat bagi lingkungan kita, anak-anak. Nah, anak-anak juga dapat mempraktekannya teknologi pangan di rumah dengan cara yang sederhana, dengan dampingan orang tua ya, seperti yang dilakukan oleh Edo, ibu, dan teman-temannya cara membuat tahu. Agar kalian dapat mempraktekannya di rumah, ibu jelaskan bagaimana cara membuat tahu. Yang pertama, menghaluskan dan merebus kacang kedelai yang sudah dicuci bersih. Yang kedua, hasil rebusan disaring hingga tidak ada ampasnya lagi. Yang ketiga, hasil rebusan dimasak lagi hingga menjadi susu kedelai. Setelah itu, berikan cuka dan dinginkan. Nah, setelah dingin, adonan sudah siap untuk dicetak, anak-anak. Perlu kalian ketahui, anak-anak, untuk dapat menyaring tahu dengan menggunakan kain, kalian harus mengukur berapa luas kain tersebut. Cara mengukur luas permukaan kain adalah dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, contohnya seperti Edo dan teman-temannya yang sedang menghitung banyak tahu yang menutupi luas permukaan kain A dan kain B. Baiklah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa banyak satuan persegi yang menutupi suatu tempat tanpa celah menyatakan luas suatu tempat. Luas suatu tempat dapat dinyatakan dengan satuan persegi yang menutupi tanpa celah. Nah, anak-anak, berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas dari kain A adalah 8 satuan persegi, sedangkan kain B adalah 16 satuan persegi. Ibu ulas lagi ya. Jadi, kita sudah mempelajari pola irama dengan menggunakan lagu rotiku. Nah, anak-anak, kita juga sudah menentukan pokok-pokok informasi dan memahami isi teks dari teknologi pangan. Kemudian, kita juga sudah dapat menentukan luas permukaan suatu tempat dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, anak-anak, jangan lupa kerjakan tugas dari ibu. Kerjakan buku tema 7, subtema 1, halaman 7. Jawablah pertanyaan tentang teks teknologi pangan yang telah kalian baca dan pahami ya. Lalu di halaman 8, tuliskan 5 yang kalian ketahui dari teks produksi pangan yang telah kalian baca dan pahami, serta kerjakan halaman 11. Cobalah kalian bersama orang tua kalian menghitung luas benda-benda yang ada di rumah kalian seperti meja makan, menggunakan satuan tidak baku seperti buku ataupun kertas. Jika sudah selesai mengerjakannya, anak-anak kumpulkan melalui WhatsApp grup ya. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, kalian harus tetap menerapkan 5M ya. 1. Menjaga jarak. 2. Menggunakan masker. 3. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. 4. Menjauhi kerumunan. Yang kelima, membatasi interaksi. Nah, anak-anakku yang hebat dan luar biasa, tetap semangat dan rajin belajar. Tetap di rumah ya. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.